Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan pretest pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, soal pembahasan ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya. Baik, kita lanjut saja. Soal yang pertama yaitu kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Nah, dari keempat ini manakah yang termasuk atau manakah yang tepat untuk soal nomor 1? Nah, kita punya pembahasannya ya. Pembahasannya di sini adalah tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap yang pertama, di sini ada 4 tahap ya. Tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan yang terakhir tahap operasional formal. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik, itu terjadi pada usia 0 sampai dengan 1,5 tahun, di mana anak belum memiliki konsep permanensi objek, kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada walaupun pada suatu waktu tidak terlihat. Kemudian tahap yang kedua, yaitu tahap praoperasional, itu terjadi pada usia 1,5 sampai dengan 7 tahun, di mana anak perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikirnya masih egosentris dan berpusat. Kemudian tahap yang ketiga yaitu operasional konkret, terjadi pada usia 7 sampai dengan 11 tahun, di mana anak mampu berpikir logis, sudah mampu berpikir logis. Kemudian anak mampu memperhatikan lebih dari satu aspek sekaligus dan juga dapat menghubungkan aspek satu dengan yang lain. Kemudian kurang egosentris, namun belum bisa berpikir abstrak. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal, yaitu terjadi pada usia 11 tahun sampai dengan dewasa ya, mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Nah, dari keempat tahapan ini menurut teorinya Piaget ya, manakah yang cocok untuk pertanyaan nomor 1? Di sini pilihannya A. Tahap sensori motorik, kemudian B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Yang ditanyakan di sini keadaannya ya, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak. Setelah yang kita tadi pelajari ya, yang di tahap itu ada kata-kata belum berpikir abstrak. Coba kita lihat, belum berpikir abstrak itu terjadi pada, nah ini dia, belum bisa berpikir abstrak. Ada di tahap operasional konkret ya. Berarti jawabannya adalah C. Tahap operasional konkret. Kemudian untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan
Dia bisa menjadi pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, seperti menjadi sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. B. Kecerdasan logika matematika atau logis matematikal. C. Kecerdasan ruang spasial. D. Kecerdasan gerak tubuh. Manakah yang tepat untuk menjawab soal nomor 2? Nah, di sini kita punya pembahasannya ya. Pembahasannya adalah ada 8 kecerdasan anak ya. Di sini ada word smart atau kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik dapat dilihat ketika anak suka membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Nah, kalau misalkan anak yang seperti ini, maka dukunglah anak dengan sering ngobrol, bercerita, membaca bersama, dan membacakan dongeng. Kemudian ada juga yang nomor 2, yaitu kecerdasan number smart, kecerdasan matematika. Jenis ini terlihat ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika dan hal-hal yang berbau sains maupun yang berhubungan dengan logika. Kemudian 3, self-smart, kecerdasan intrapersonal, di mana anak cenderung lebih suka bermain sendiri. Namun, ia bisa mengatur emosi dengan baik, serta biasanya memiliki ambisi dan sudah tahu ingin jadi apa saat besar nanti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu people smart, kecerdasan interpersonal. Mereka lebih suka bermain dengan banyak orang. Kebalikannya dari yang tadi ya, yang nomor 3, anak juga memiliki empati, mampu memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol sehingga suka memimpin saat bermain. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu adalah musik smart, kecerdasan musikal. Anak suka bernyanyi, menggoyangkan badan, atau berjoget ketika mendengar suara musik. Suka mendengarkan musik, mengingat lagu, suka memukul-mukul seperti bermain drum, dan main piano. Untuk yang nomor 6, kecerdasan nomor 6 yaitu picture smart, kecerdasan spasial. Anak suka menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, suka berimajinasi, hingga suka bermain-main membangun sesuatu menggunakan balok. Nah, kecerdasan itu disebut picture smart, kecerdasan spasial. Kemudian yang nomor 7 yaitu body smart, kecerdasan kinetik. Anak yang memiliki kecerdasan body smart sangat aktif, suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda dan mempelajarinya, atau membuat sesuatu dengan tangannya. Kemudian yang terakhir yaitu nature smart, kecerdasan naturalis. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis sangat suka bermain di alam. Anak ini juga menyukai binatang, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, suka dengan tanaman. Nah, itu dia 8 kecerdasan pada anak ya. Manakah yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 tadi ya, di mana seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif
baik lisan, dia bisa jadi pendongeng tadi ya, kemudian orator, penerjemah, maupun yang tertulis dia bisa menulis skenario, terus semantik atau makna bahasa. Nah, di sini yang sesuai adalah nomor 1, yaitu kecerdasan linguistik, di mana anak itu suka membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, kecerdasan bahasa atau linguistik. Itu untuk nomor 2 ya. Kemudian soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, kemudian C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Manakah yang tepat untuk menjawab soal nomor 3? Di sini pembahasannya disebutkan kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali tahun 1984 halaman 54 merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Kemudian, apa cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik? Caranya yaitu dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Nah, jadi sudah jelas ya, untuk mengetahui kemampuan awal itu adalah kita harus melakukan tes awal atau pretest. Itu ya. Jadi, untuk soal nomor 3 berarti jawabannya adalah tes awal. Lanjut ya. Untuk soal nomor 4, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referensit yang bukan merupakan tahap metode kriterion referensit adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misal 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Nah, manakah yang tepat untuk menjawab soal nomor 4? Di sini kita punya pembahasan untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara analisis hasil tes belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, dan observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, ini yang pertama itu ada analisis hasil tes belajar ya.
itu dia menggunakan metode kriterion referensit ya, yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Tadi kita disuruh mencari manakah yang bukan merupakan tahap dari metode kriterion referensit. Nah, di sini kita lihat, nanti kita bandingkan mana yang tidak sesuai atau mana yang bukan termasuk gitu ya. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Kemudian, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Nah, untuk itu kita bisa menentukan nih, untuk yang A jelas sekali tadi yang tahapan pertama ya, menetapkan angka nilai kualitatif ya, itu. Kemudian yang B, membandingkan prestasi dari setiap siswa, itu juga ada. Terus yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, ini ya, kira-kira yang ini. Kemudian yang D, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, ini juga ada. Jadi, kita bisa simpulkan untuk soal nomor 4, yang bukan merupakan tahap dari metode kriterion referensit adalah yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Sedangkan yang A, B, dan D itu adalah merupakan tahap metode dari kriterion referensit. Nah, paham ya? Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Manakah yang tepat untuk mengisi soal nomor 5? Dari A sampai dengan D, manakah yang tepat? Maka kita harus punya pengetahuan ya, bahwasanya di sini dilansir dari Ensiklopedia Britannica, dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, jelas ya. Jadi, setiap guru itu harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi gitu ya. Jadi tidak hanya
guru itu belajar melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal saja, tapi juga harus menerapkan pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, itu harus lengkap ya. Itu berarti untuk jawaban yang A itu jelas salah ya. Kemudian yang B itu bisa dikatakan benar ya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. B benar ya. Kemudian kita koreksi yang C, menggunakan strategi pembelajaran. Nah, sedangkan di sini guru dituntut tidak hanya menggunakan strategi pembelajaran saja, tapi menggunakan metode, teknik, dan sebagainya ya. Dan tentunya itu yang kreatif gitu ya. Kemudian yang D, apalagi yang D ya, hanya menggunakan teknik pembelajaran. Itu jelas salah. Ya, demikian tadi pembahasan soal-soal persiapan pretest pendidikan profesi guru PPG tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.